Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Villa Quranum Fitri, NIM 038 PE 19 Universitas Jember. Akan sedikit berbagi ilmu mengenai ekonomi mikro, yakni pendapatan dan diskriminasi. Apa sih pendapatan itu? Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima perusahaan atau seseorang dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. Selanjutnya yakni diskriminasi. Apa sih diskriminasi? Diskriminasi adalah sebuah sikap, perilaku, dan tindakan yang mencerminkan ketidakadilan yang dilakukan baik secara individu maupun berkelompok kepada individu atau kelompok lain. Pada umumnya, banyak sekali jenis dari pekerjaan. Dari pekerjaan tersebut tentu akan menghasilkan upah yang berbeda. Beberapa faktor yang menentukan keseimbangan upah. Pekerjaan juga memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari upah yang dibayarkan maupun atribut moneter mereka. Faktor yang pertama adalah perbedaan yang menyeimbangkan. Perbedaan yang menyeimbangkan mengacu pada perbedaan upah yang muncul dari ciri-ciri yang tidak berhubungan dengan uang atau non-moneter dari perbedaan yang berbeda. Contohnya, para penambang batu bara dibayar lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan lainnya dengan tingkat pendidikan yang sama. Karena upah mereka yang tinggi itu sebagai kompensasi bagi mereka untuk pekerjaan tambang batu bara yang kotor dan berbahaya, juga masalah kesehatan jangka panjang yang sering mereka alami. Contoh yang lainnya adalah ketika saya baru lulus kuliah dan akan mendaftar di suatu perusahaan, saya akan mendapatkan gaji yang tinggi di perusahaan dengan resiko pekerjaan yang lebih besar. Apabila saya hanya menerima untuk menjadi seorang pelayan di sebuah restoran, akan mendapatkan sejumlah upah dengan resiko yang sedang-sedang saja. Nah, dari perbedaan ini disebut dengan perbedaan yang menyeimbangkan. Selanjutnya yakni modal manusia. Modal manusia atau human capital ada akumulasi investasi yang melekat pada diri para pekerja, seperti pendidikan dan praktik kerja lapangan. Jenis modal manusia yang paling penting adalah pendidikan. Berikut saya sertakan tabel mengenai perbedaan upah, yakni dari lulusan SMA dengan tanpa kuliah hanya dibayar sekitar $36.000, yang dengan lulusan perguruan tinggi dibayar dengan $52.000. Presentasi pendapatan tambahan bagi lulusan perguruan tinggi kurang lebih 44%. Selanjutnya yakni mengenai wanita. Dari lulusan SMA yakni tanpa kuliah dibayar sekitar $21.000 ulang. Selanjutnya yakni untuk lulusan perguruan tinggi sekitar $29.000. Presentasi pendapatan tambahan bagi lulusan perguruan tinggi kurang lebih 35%. Pendapatan tahunan rata-rata berdasarkan tingkat pendidikan. Lulusan perguruan tinggi selalu memiliki pendapatan atau penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan para pekerja yang tidak memilikinya. Namun, kesenjangan upah tumbuh jauh lebih besar selama 1980 dan 1990-an. Dengan catatan, data penghasilan disesuaikan dengan inflasi dan dituliskan dalam $2.000. Data ditetapkan bagi pekerja penuh, pekerja berusia 18 tahun atau lebih. Data untuk lulusan perguruan tinggi tidak meliputi para pekerja dengan pendidikan tambahan di luar kuliah. Data ini bersumber dari Biro Sensus Amerika Serikat dan perhitungan penulisan. Contoh lainnya yaitu ketika A merupakan lulusan sarjana dan B adalah lulusan SMK atau sederajat. Pada suatu kesempatan mereka mendaftar di perusahaan yang sama, namun A mendapat upah yang lebih tinggi dibandingkan si B dikarenakan tingkat pendidikan yang berbeda. Berbagai perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja rela membayar lebih tinggi untuk pekerja yang berpendidikan lebih tinggi karena para pekerja tersebut memiliki produk marginal yang lebih tinggi. Para pekerja yang menawarkan tenaga kerja rela membayar biaya pendidikan hanya jika ada alasan yang bagus untuk mengambil pendidikan setinggi mungkin. Intinya, perbedaan antara orang yang berpendidikan tinggi dan tidak dapat dianggap sebagai perbedaan yang menyeimbangkan untuk biaya menjadi pekerja berpendidikan tinggi.
Faktor yang ketiga adalah kemampuan, upaya, dan kesempatan. Kemampuan merupakan hal penting bagi para pekerja di setiap pekerjaan, karena bentuk latar belakangnya, orang-orang tersebut membedakan atribut fisik dan mental mereka. Sebagian orang pintar, yang lainnya tidak terlalu. Sebagian orang supel, dan lainnya cukup kaku dalam konteks sosial. Hal-hal tersebut dan karakteristik personal lainnya menentukan seberapa produktif para pekerja sehingga memainkan peranan dalam menentukan upah yang mereka terima. Hal lain yang berhubungan erat dengan kemampuan adalah upaya. Sebagian orang bekerja keras, lainnya malas. Pada umumnya, orang yang bekerja keras lebih produktif dan memperoleh penghasilan yang cukup besar. Selanjutnya, kesempatan juga memainkan peranan dalam menentukan upah. Faktor yang keempat adalah suatu pandangan alternatif terhadap pendidikan, yakni pemberian sinyal. Menurut pandangan teori pemberian sinyal, pendidikan dikorelasikan dengan kemampuan alami. Menurut pandangan pemberian sinyal pula, pendidikan tidak meningkatkan produktivitas pekerja, sehingga kenaikan tingkat pendidikan para pekerja tidak akan mempengaruhi upah mereka. Pada pandangan modal manusia, pendidikan meningkatkan upah pegawai karena pendidikan membuat mereka produktif. Pada teori alternatif menekankan bahwa perusahaan menggunakan perolehan pendidikan pekerjanya sebagai cara menyeleksi antara pekerja yang berketerampilan tinggi dan rendah. Menurut pandangan alternatif ini, ketika seseorang memperoleh gelar universitas misalnya, mereka tidak lebih produktif, namun mereka memberi sinyal berketerampilan tinggi kepada perusahaan yang prospektif. Karena lebih mudah bagi orang-orang berketerampilan tinggi untuk memperoleh gelar universitas dibandingkan dengan orang berketerampilan rendah, sehingga lebih banyak orang yang berketerampilan tinggi yang memperoleh gelar universitas. Akibatnya, masuk akal bagi perusahaan untuk menginterpretasikan gelar universitas sebagai tanda kemampuan. Contoh lainnya, saya adalah seorang mahasiswa. Saya sangat sungguh-sungguh dalam belajar, sehingga IPK saya sangat sempurna. Dan IPK sempurna ini di kemudian hari akan memberikan sinyal kepada perusahaan bahwa saya adalah orang yang kompetitif. Itu yang dimaksud oleh teori pemberian sinyal. Selanjutnya yakni fenomena bintang. Bintang yang muncul di pasaran memiliki dua karakteristik yang berbeda. Yakni, yang pertama, setiap konsumen ingin menikmati barang yang diberikan oleh produsen terbaik, dan yang kedua, barang tersebut diproduksi dengan teknologi yang memungkinkan produsen terbaik untuk memenuhi keinginan setiap konsumennya dengan biaya yang rendah. Langsung ke contohnya saja, yakni Vla memiliki hobi dalam menari. Tarian Vla sangat cantik dan memukau. Selain itu, Vla juga bisa menyanyi. Saat Vla menekuni hobinya, penghasilan Vla cukup tinggi, berbanding terbalik saat Vla menyanyi. Yang dari uraian tersebut menggambarkan bahwa Vla merupakan bintang dalam bidang menari dan penampilan baik Vla tercermin dari pendapatan Vla yang tinggi. Yang keenam adalah upah di atas keseimbangan, yakni peraturan upah minimum, serikat pekerja, dan upah efisiensi. Satu alasan untuk upah di atas keseimbangan merupakan hukum upah minimum. Kebanyakan pekerja dalam dunia ekonomi tidak terpengaruhi hukum-hukum ini karena keseimbangan mereka di atas upah minimum. Namun bagi beberapa pekerja yang kurang memiliki keterampilan dan pengalaman, hukum upah minimum menaikkan upah di atas level yang akan mereka peroleh dalam pasar hukum tidak teregulasi. Alasan kedua yang mungkin meningkatkan upah di atas keseimbangan adalah kekuatan pasar serikat pekerja. Serikat pekerja adalah asosiasi pekerja yang melakukan tawar-menawar dengan pemberi pekerja mengenai upah dan kondisi kerja. Serikat pekerja sering menaikkan upah di atas tingkat yang berlaku, mungkin karena mereka dapat mengancam untuk menahan para pegawai perusahaan dengan melakukan pemogokan. Alasan yang ketiga, untuk upah di atas titik keseimbangan dinyatakan oleh teori upah efisiensi. Teori ini percaya bahwa perusahaan dapat menemukan keuntungan untuk membayar tinggi upah pekerja, karena dengan begitu berarti meningkatkan produktivitas para pekerjanya.
upah di atas keseimbangan, entah diakibatkan oleh hukum upah minimum, serikat pekerja, entah upah efisiensi, memiliki efek yang sama pada pasar tenaga kerja. Secara khusus, mendorong upah berada di atas tingkat keseimbangan, meningkatkan kuantitas tenaga kerja yang ditawarkan, dan mengurangi jumlah permintaan tenaga kerja. Hasilnya adalah kelebihan pegawai atau pengangguran. Selanjutnya yakni kajian ekonomi diskriminasi. Sumber perbedaan upah lainnya adalah diskriminasi. Diskriminasi muncul ketika pasar menawarkan kesempatan berbeda pada individu yang sama, yang berbeda ras, kelompok etnis, jenis kelamin, usia, atau karakteristik pribadi lainnya. Diskriminasi merefleksikan anggapan sebagian masyarakat terhadap kelompok masyarakat tertentu. Yang pertama yakni mengukur diskriminasi tenaga kerja. Kebanyakan para pakar ekonomi percaya bahwa beberapa perbedaan upah disebabkan oleh diskriminasi, namun tidak ada konsensus berapa banyaknya. Perbedaan rata-rata upah di antara kelompok kerja mencerminkan perbedaan dalam modal manusia dan karakteristik pekerjaannya. Mereka dengan sendirinya tidak menjelaskan apapun mengenai seberapa banyak diskriminasi yang ada di pasar tenaga kerja. Yang kedua yakni diskriminasi oleh pemberi kerja. Contohnya, para pekerja dibedakan oleh warna rambut mereka. Pegawai berambut pirang dan coklat memiliki keterampilan, pengalaman, dan etos kerja yang sama. Namun, karena diskriminasi, para pengusaha lebih memilih untuk menyewa pegawai berambut pirang. Oleh karena itu, permintaan pegawai berambut pirang lebih rendah dari yang seharusnya. Akibatnya, orang berambut pirang memperoleh upah yang lebih rendah daripada berambut coklat. Yang ketiga adalah diskriminasi oleh pelanggan dan pemerintah. Walaupun motif keuntungan merupakan dorongan yang kuat untuk menghilangkan diskriminasi perbedaan upah, ada batasan-batasan tertentu, yakni preferensi pelanggan dan kebijakan pemerintah. Contohnya, pemilik restoran tidak menyukai orang berambut pirang ketika mereka menyewa pekerjaan. Akibatnya, pelayan berambut pirang menerima upah yang lebih rendah dibandingkan dengan pelayan berambut coklat. Dalam hal ini, restoran dapat membuka tempat dengan para pelayan berambut pirang dan memberinya upah yang lebih rendah jika konsumen hanya memedulikan kualitas dan harga makanan mereka. Perusahaan diskriminatif akan mengendalikan bisnis-bisnis ini sehingga perbedaan upah akan hilang. Di sisi lain, mungkin para pelanggan lebih memilih untuk dilayani oleh pelayan berambut coklat. Jika preferensi untuk diskriminasi ini kuat, masuknya restoran dengan pelayan berambut pirang tidak berhasil mengeliminasi perbedaan upah antara pelayan berambut pirang dan coklat. Artinya, jika pelanggan memiliki preferensi diskriminatif, pasar kompetitif bersifat konsisten dengan perbedaan upah yang diskriminatif. Ekonomi dengan sifat diskriminatif tersebut akan memiliki dua tipe restoran. Restoran pirang menyewa pelayan berambut pirang yang mengeluarkan biaya yang lebih rendah dan ongkos yang lebih rendah. Restoran coklat menyewa pelayan berambut coklat mengeluarkan biaya lebih tinggi dan ongkos yang lebih tinggi. Para pelanggan yang tidak memedulikan pada warna rambut pelayan mereka akan tertarik pada harga yang lebih rendah di restoran berambut pirang. Sementara itu, pelanggan yang bersikukuh dengan preferensi diskriminatif mereka akan pergi ke restoran berambut coklat. Mereka akan membayar preferensi diskriminatif mereka dengan membayar makanan dengan harga yang lebih tinggi. Cara lain diskriminatif tetap bertahan dalam pasar kompetitif adalah melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Contohnya, jika pemerintah meloloskan peraturan yang menyatakan bahwa orang berambut pirang dapat mencuci piring, namun tidak dapat menjadi pelayan, maka perbedaan upah dapat muncul dalam pasar kompetitif. Kesimpulannya adalah, pasar kompetitif memiliki penetralisasi alamiah untuk diskriminasi yang dibuat oleh perusahaan. Masuknya perusahaan dalam pasar hanya memedulikan keuntungan cenderung menghilangkan diskriminasi perbedaan upah. Perbedaan upah ini muncul dalam pasar kompetitif hanya ketika para konsumen rela membayar lebih tinggi guna mempertahankan praktik diskriminasi atau ketika pemerintah mewajibkannya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi pendapatan dan diskriminasi. Materi ini bersumber dari buku Georgeri and Mankiw, Estenhoah dan Peter Wilson 2012.
Pengantar Ekonomi Mikro edisi Asia, diterbitkan di Jakarta oleh Salemba 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.